Yan Cheng. Fu Yan Cheng resmi menjabat sebagai Presiden Grup Fu. Baru berusia 24 tahun, begitu menjabat. Langsung memenangkan proyek renovasi Xijia yang sangat diminati. Melompat menjadi pengusaha, muda terkenal termuda di dalam negeri. Lumayan kan? Ini cucuku. Bagaimana Mian? Tidak rugikan dipasangkan denganmu? Terima kasih atas bantuanmu, nyawaku yang tua ini terselamatkan lagi. Aku yang tua ini tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Biarkan cucuku ini menikahimu sebagai balasannya. Sebagai mas kawin, Grup Fu akan memberikan kepada perusahaan Sheng injeksi modal 300 juta. Aku tidak mau menikah. Tidak mau ya sudah. Ayah hanya merasa setelah kamu menikah dengan keluarga Fu, hidupmu akan lebih terjamin. Tidak apa-apa. Masalah perusahaan akan kucari solusinya lagi, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa tua ini. Ayah tidak akan membiarkan jerih payah ibumu dulu sia-sia. Ayah, Tidak apa-apa. Yang penting kamu bahagia. ayah. Aku setuju. Mian, Yan Cheng ada urusan tidak bisa pulang. Hanya bisa menahanmu dulu. Sesangka aku dan Yan Cheng menikah 3 tahun tidak bertemu, pertemuan pertama. Malah diranjang, tapi kenapa kita bisa tidur bersama? Mian, kenapa kamu di sini sendirian? Kamu menikah dengan Fu Yan Cheng bertahun-tahun. Tidak berimyu, justru supaya pulang ke negeri. Cepatlah menyapanya. Tapi, Kamu istrinya, perusahaan sebentar lagi akan ada pendanaan kedua. Kamu harus meminta Fu Yan Cheng membantu ayahmu. jangan-jangan minuman tadi ada masalah. Sudahlah, apapun alasannya, dalam kondisi sekarang tidak tepat untuk mengaku, lebih baik aku pergi dulu. Berapa harganya? Tidak usah bayar. Kamu berniat mengikatku ya? Yang harus kuberikan tidak akan kurang sedikit pun. Hal yang tidak boleh diincar, lebih baik lupakan saja. Tahu Direktur Fu kaya. Tapi aku tidak butuh semalam. Anggap saja kita saling memanfaatkan. Yan Cheng, karena kamu sudah kembali, saya telah selesaikan perceraian. Sudah 3 tahun. Sudah saatnya diselesaikan. Keluarga Sheng memang hanya menjual anak perempuan. Aku pasti akan bercerai dengannya. Menjual anak perempuan. Rupanya selama ini dia memandang pernikahan ini seperti itu. Kalau begitu, tidak perlu kita jelaskan hubungan kita. Anggap saja kejadian tadi malam tidak pernah terjadi. Main mata tidak akan berpengaruh padaku. Ambil uang ini sebelum pergi. Setelah keluar dari pintu ini, lupakan kejadian tadi malam. Aku tidak sekaya Pak Fu. Tapi jangan anggap remeh. 10 sen ini pantas untukmu. Berhenti. Dia masih perawan. Tadi malam kamu yang meracuni minumanku. Fu Yan Cheng puas denganmu? Dia bilang kapan akan memberikan pendanaan kedua untuk kita. Mungkin Tante Su akan kecewa. Aku tidak mengambil sepeser pun uang Yan Cheng. Aku tidak sepertimu, yang selalu bergantung pada pria. Kamu! Aku sudah setuju untuk bercerai dengan Fu Yan Cheng. Aku peringatkan kamu,
Jangan ikut campur urusanku lagi. Bercerai? Kamu egois sekali. Andai saja Wei Yuan kita lebih sehat, tidak begitu lemah, pernikahan dengan keluarga Fu yang bagus ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Kamu berani minta cerai? Kamu seharusnya berpikir, bagaimana caranya keluarga Fu bisa membantu keluarga kita. Ibyo. Ibu, jangan bicara seperti itu pada kakak. Kakak juga tidak mudah. Wei Yuan, kenapa kamu keluar? Bagaimana kondisi tubuhmu? Kata dokter, jika hasil pemeriksaan kali ini baik, aku bisa segera operasi. Nanti, aku juga akan lebih banyak membantu keluarga. Dasar anak bodoh, asalkan kamu sehat. Orang tua sudah senang. Cepat masuk, di luar dingin. Masuklah. Halo, Ibu Fu. Ibu Fu? Kamu berani memanggilku begitu? Panggil aku Nyonya Bai. Kamu segera datang ke rumah Fu. Jangan berpikir karena Yan Cheng pulang dari luar negeri, kamu bisa mengambil kesempatan. Aku beritahu, dia pulang hanya untuk bercerai denganmu. Kalau kamu tahu diri. Baik, aku segera ke sana. Baiklah, aku juga sudah menghubungi Yan Cheng. Dia akan segera datang. Pak Fu, rumah yang pernah Anda lihat itu sudah dibeli untuk Anda. Kami juga sudah memilih beberapa perusahaan desain yang cukup bagus. Rumah ini sangat penting bagiku. Tolong cari desain yang bagus. Baik. Pak Fu, apa kita benar-benar akan membicarakan perceraian dengan Sheng Yan? Anda bahkan belum pernah bertemu dengannya, tapi sudah mau bercerai. Bagaimana jika nanti Anda ternyata masih menyukainya? Rugi dong. Tidak mungkin, dia cuma wanita yang suka kemewahan. Dia menikah denganku hanya untuk uang 300 juta itu. Lebih baik berjaga-jaga. Bagaimana jika setelah berinteraksi, Anda ternyata merasa dia sebenarnya? Jika ada daftar PHK, kamu yang pertama. Kamu harus tahu, dulu kami hanya menyetujui pernikahanmu dengan Yan Cheng karena menghormati ayah. Sekarang Yan Cheng yang menguasai Fu Group. Fu Group adalah miliknya. Kamu tidak pantas untuk Yan Cheng. Dia layak mendapatkan yang lebih baik. Ya, aku tahu aku tidak pantas untuknya. Syukurlah kamu sadar. Kamu pasti tahu kondisi keluarga Sheng saat ini. Fu Group bisa membantu kalian sekali. Tapi tidak mungkin terus-terusan membantu. Menikahimu tidak memberikan manfaat apapun. Malah harus mengurus keluarga yang merepotkan. Urusan keluarga Sheng tidak perlu Anda khawatirkan. Tuan muda sudah pulang. Yan Cheng sudah kembali. Aku penasaran, apakah Fu Yan Sheng? Ketika tahu istri yang akan diceraikan hari ini adalah aku. Tuan muda sudah pulang. Yan Cheng sudah kembali. Pak Fu ada rapat penting malam ini. Bukan dia. Dia dihukum membawa surat perceraian setelah Nona Sheng menandatanganinya. Dalam satu bulan masa tunggu, surat cerai akan keluar. Aku tahu dia sibuk, tolong sampaikan padanya untuk jaga kesehatan. Baik, Bu. Itukah istri Pak Fu? Cepat tanda tangan, 1 bulan lagi ke kantor catatan sipil untuk ambil surat cerai. Pan and I. Ada apa? Pan Ni, akhirnya kamu datang. Beberapa waktu lalu, aku dengar dari teman. Ada bisnis yang pasti untung. Jadi aku menggadaikan studio kita untuk pinjaman, investasi sedikit. Kamu menggadaikan studio? Aku tahu ini tidak benar. Sekarang harus bayar utang, Ban. Akan menyita studio kita. Kita sudah berjuang bertahun-tahun. Studio akhirnya mencapai skala sekarang. Kamu. Aku salah, aku benar-benar salah, Nona. CAPI. Dengar, sekarang ada cara untuk menyelamatkan studio kita. Nona, duduk dulu. Duduk dulu. Presiden grup Fu. Fu Yan Sheng, kamu tahu? Fu
Fu Yancheng. Fu Yancheng menghabiskan banyak uang di Ujin Yuan untuk membeli villa mewah. Katanya untuk tunangannya dari luar negeri. Xiao Chuking sebagai rumah pernikahan. Satu presiden grup Fu. Satu lagi putri grup Xiao. Biaya desainnya pasti sangat mahal. Satu proyek ini bisa menyelamatkan studio kita. Tapi, Adik, studio kita bisa bertahan atau tidak? Semua tergantung padamu. baiklah. Malam ini jam ba di bar malam, jangan tidak datang. Kakak, cepat datang ke bar malam. Aku punya hadiah besar untukmu. Hai ganteng, Kichen, urus ini. Kamu di mana? Aku di ruangan sebelah, datang untuk menyapa teman. Ini hadiah besar yang kamu siapkan untukku? Tidak mungkin, ini semua biasa saja. Hadiah besar yang aku siapkan untukmu akan segera datang. Pak Fu. Oh, kamu. Maaf Pak Fu, kalau aku bilang ini tidak sengaja. Semua kebetulan, kamu percaya? Kemampuanmu menciptakan kebetulan sangat hebat. Maaf Pak Fu, boleh aku bersihkan? Berhenti. Linjing yang menyuruhmu datang? Ya. Benar sekali. Linjing, berapa yang dia bayar untuk pesanan ini? Setelah pajak, hampir 7 digit. Setelah tidur, lebih dari 1 juta. Dengan wajah dan tubuhmu ini, kamu benar-benar berani meminta harga tinggi. Pak Fu, saya hanya jujur. Pesanan Anda besar dan memakan waktu lama. Dan saya dengar Anda punya standar yang sangat tinggi, kebanyakan orang tidak bisa memenuhinya. Tapi tenang, selama Anda memilih saya, layanan saya pasti akan melebihi harapan Anda. Diam. Pak Fu, Anda bisa ceritakan dulu gaya yang Anda suka. Saya biasanya akan menyesuaikan dengan preferensi klien. Saya juga bisa tunjukkan gaya yang saya kuasai. Tunggu sebentar. Ponsel saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Pak Fu, saya hanya ingin memberikan kesempatan untuk kita berdua. Saya tahu Anda sibuk, tapi beri saya 1 menit. Saya jamin Anda akan puas. 1 menit. Kamu meremehkan siapa? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk merasakannya? Saya. Kenapa? Sudah tidak sabar ingin mencoba lagi? Pak Fu, saya hanya ingin mencoba meyakinkan Anda. Meyakinkan saya dengan tidur. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Pak Fu, saya tahu mungkin Anda tidak terlalu percaya pada saya sekarang. Tapi pengalaman saya sangat banyak, dan banyak juga pelanggan yang kembali. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Pengalaman banyak. Banyak pelanggan kembali. Ini bukan pertama kalinya. Pertama kali. Bagaimana mungkin pertama kali? Saya sudah 3 tahun di bidang ini. Kasih tahu Linjing. Saya tidak butuh. Baiklah, saya akan tunggu Pak Lin kembali. Linjing juga klienmu? Bisa dibilang begitu. Jijik. Apa masalah orang ini? Kalimat mana yang membuatnya marah? Tidak masuk akal. Pak Lin, Pan and I, bagaimana obrolanmu dengan sepupuku? dia sepertinya tidak menyukaiku, bahkan tidak melihat proposalnya dan langsung pergi. Maaf ya, sepupuku ini. Memang tidak mudah diajak bergaul, tapi tidak apa-apa. Besok ada acara jamuan pertukaran desain yang diadakan oleh keluarga Fu. Kalian bisa ngobrol lebih lanjut di pesta koktail. Bagus. Aku pasti datang. Terima kasih, Pak Lin.
Han and I. Pak Zhang, kebetulan sekali. Desainer hebat. Aku masih ingin cari kesempatan buat kolaborasi denganmu. Pak Zhang, Anda sudah mabuk. Biar aku antar Anda keluar. Enggak kok, belum puas. Tahu kan kemampuan minumku? Kamu belum tahu? Sini, sini, sini. Pak Fu, Buka milet tatap, milet kuma yuruzendut. Emangnya ada perasaan? Klienmu. Pak Fu, aku masih penasaran. Sebenarnya Anda suka gaya yang mana? Aku bisa coba semua. Gayanya banyak banget tuh. Iya, kalau Anda nggak puas, aku jamin nggak bayar. Klienmu kan lumayan banyak. Lagi butuh uang? Pani semuanya bagus. Kuma gak mahal. Apa dia selalu bersikap buruk? Khawatir aku bakal terima banyak klien dan abaikan kualitas? Nggak heran. Tenang aja Pak Fu, kalau aku terima proyekmu ini, aku nggak akan ambil yang lain. Kalau tertarik, kasih waktu 5 menit buat diskusi detail. Jualan gini di depan umum, gak malu apa? Pak Fu, apa salahnya di depan umum? Aku salah apa lagi sama dia? Kita kolaborasi. Nyonya Zhang, Pak Zhang sudah aman di mobil, tenang saja. Lain kali kita makan bersama. Ini mobil Fu Yancheng. Pak Xiao, besok lusa jam 10 Pak Fu akan datang ke lapangan tenis RIU untuk berdiskusi dengan Anda. Kami belum putuskan final. Mau kerja sama dengan perusahaan desain mana? Asisten Ki, kamu kan tahu. Yang desain itu perusahaan terbesar di industri ini. Lagi pula aku dengar, villa ini buat kakakku Xiao Chuking sebagai rumah pengantin. Harusnya adiknya yang uruskan? Mohon bantuannya ya asisten Ki untuk urusan Pak Fu. Aku paham, tapi akhirnya tetap keputusan Direktur Fu. Baiklah, sudah dulu. Yan yang desain, adiknya Xiao Chuking. Kalau besok mereka sepakat kerjasama, studio pasti bangkrut. Tidak boleh. Apa ini? Maaf, Pak Fu, ini kesalahan saya. Mungkin ini perusahaan desain yang ingin bekerja sama. Akan saya buang sekarang. Tunggu. Desain ini bagus. Segera hubungi desainer ini. Baik Pak Fu. Kenapa kamu tidak menghentikannya untuk bercerai dengan Fu Yancheng? Perusahaan yang sebelumnya bekerja sama dengan kami karena menghormati keluarga Fu. Sekarang semua membatalkan kontrak dan menarik investasi. Perusahaan akan segera melakukan pendanaan tahap kedua. Dia memilih bercerai sekarang, lalu bagaimana dengan perusahaan? Keluarga Fu dan Mian Mian sudah berbuat sebisa mereka. Urusan perusahaan akan saya pikirkan. Jangan lepakin Mian Mian. Kamu bahkan pingsan di rapat pemegang saham hari ini. Masih mau memikirkan apa lagi? Jika keluarga Fu tidak bekerja sama dengan kita lagi, maka pendanaan tahap kedua perusahaan tidak akan dapat uang. Perusahaan tidak akan bertahan, lalu bagaimana dengan kami berdua? Just sama sekali tidak bercerai sekarang. Kakap. Dia punya hidupnya sendiri. Saya tidak perlu dia berkorban untuk keluarga ini. Pak Fu, pagi ini saya menerima telepon dari pengacara. Tapi Sheng Mian membalas bahwa perlu membership bank lagi. Dulu setuju dengan mudah, sekarang ingkar janji. Apa yang sebenarnya diinginkan wanita ini? Nyonya Sulan, istri Direktur Sheng, mengajukan permintaan. Yaitu ingin uang. Baik, suruh dia bicara dengan pengacara saya. Penyertaan modal boleh, setelah itu harus segera bercerai. Ya. Selain itu, besok Direktur Xiao mengundang Anda main tenis. Mengerti. Pak Fu hebat sekali. Pantasan dijuluki dewa tenis di kalangan ini, semua mengaku kalah. Terlalu dipuji, Xiao. Ada yang ingin dibicarakan? Pak Fu, villa itu Anda tinggali sendiri? Atau untuk rumah baru? Pak Fu, soal desain villa, Anda harus pertimbangkan kami. Lihat, soal profesional. Perusahaan kami yang terbaik di industri. Pasti akan cari desainer paling profesional untuk Anda.
Soal hubungan, Anda dan kakak saya dulu teman kecil. Keluarga kita juga sudah lama kenal. Proyek ini, bagaimanapun dilihat, Anda Sarakin Kasaya, Pasti Yang Paling Tepat. Pak Fu. Pan and I. Tamu terhormat, kenapa kamu bisa datang ke sini? Bos Xiao, aku cuma karyawan biasa. Hari ini aku sengaja datang untuk Bos Fu. Ternyata Xiao Xiao juga kenal Pan Ni ya? Tentu saja, Pan Ni sangat terkenal di kalangan kami. Tidak hanya profesional, dia juga cantik luar biasa. Susah sekali diajak janjian, Pan Ni pasti sudah siap ya? Ini rencananya. Apa Bos Fu mau kasih kesempatan buatku? Tidak tertarik. Bos Fu benar-benar tidak tahu menghargai wanita. Aku justru ingin bermain dengan Pan Ni. Bos Fu, tolong kasih aku kesempatan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau Bos Fu menang, aku akan langsung pergi. Sudah kubilang tidak tertarik. Atau Bos Fu takut kalah dariku? Ini pilihanmu sendiri. Studio tempat Bos Xiao dan Pan Ni bekerja menggadaikan pinjaman besar. Ternyata butuh proyek Bos Fu untuk menyelamatkan keadaan. Permainan kalian berdua sangat seru, imbang. Kayaknya skill Pan and I juga sangat hebat. Bos Fu, aku? Pan Ni, kalau ya terima, silakan pulang. Kalau begitu, aku masih punya kesempatan. Baik, kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Bos Fu, Pan and I. Jangan buru-buru pergi. ada apa, Bos Xiao? Pernah ada yang bilang kamu cantik tapi sombong? Setiap kali menghubungi studiomu, selalu bersikap acuh tak acuh. Kenapa? Hari ini datang ke wilayahku. Apa karena butuh uang? Bos Xiao, lebih baik bicara langsung. Aku sudah tahu kamu menggadaikan studio. Tapi aku selalu mengagumi bakatmu. Aku mau membantumu. Malam ini jam 7 temui aku.
Kita bicara lebih detail. Han and I datang, ao. Cepat duduk. Sebenarnya hari ini Bos Fu mau menandatangani kontrak denganku. Tapi aku ini orangnya suka menghargai wanita. Aku tahu studionmu sedang kesulitan. Asal kamu habiskan semua minuman di meja ini, aku akan membantumu. Aku akan menyerahkan proyek Fu Yan Cheng padamu. Bagaimana? Baik. Aku minum. Pan and I. Proyek Fu Yan Cheng akan kuserahkan padamu. TAPI. Setelah aku selesai bermain denganmu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Hari ini kau tidak bisa kabur. Tolong. Aku istri Fu Yan Cheng. Dia suamiku yang sah. Jika dia tahu kau memperkosaku, seluruh keluarga Xiao tidak akan sanggup menanggungnya. Siapa yang kau bohong? Jika dia benar-benar suamimu, untuk apa kalian bertanding di lapangan? Dan untuk apa kau datang ke sini memohon padaku untuk menyerahkan proyeknya? Kami sedang bertengkar. Ini taruhan yang kami buat. Aku bisa langsung meneleponnya sekarang. Benar atau tidak? Tanya saja langsung. Berani membohongiku? Kulihat kau bisa lari kemana. Tolong aku. Bantu aku. Hakfu. Han and I mabuk. Aku yang antar dia. Sayang, dia bohong. Dia menggangguku. Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Xiao pasti sudah tahu jawabannya. Apakah Pan Ni benar-benar istrinya? Apa maksud Fu Yan Cheng sebenarnya? Pak Fu. Menggoda begitu banyak pria. Berapa harga untuk membelimu?
Sudah sadar? Kalau sudah sadar, pergilah sendiri. Wanita ini benar-benar merepotkan. Tapi tadi kenapa aku bisa? Pak Fu, ini kontak desainer yang Bapak minta. Untuk dicari sebelumnya. Tadi aku berhalusinasi saya? Ada suara wanita di rumah. Siapa? Halo, Fu Yancheng. Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Bicara. Kenapa kau seperti ini padaku? Setiap kali aku mencarimu, kamu selalu mengabaikanku. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku hanya ingin mendapatkan satu kesempatan. Fu Yancheng, katakan padaku. Apa sebenarnya kesalahanku sampai kamu terus menolakku? Bicaralah. Aku sekarang tidak mengerti apa yang telah kulakukan. Sampai kamu memperlakukanku seperti ini. Bicaralah. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa setiap kali kamu tidak pernah memberiku kesempatan? Kenapa? kamu adalah desainer dari Studio Bintang. Lalu, siapa lagi aku ini? Berapa yang Linji bayar untuk pesanan ini? Setelah pajak, sekitar 7 digit.
Pesanan Anda besar dan memakan waktu lama. Dan katanya permintaan Anda sangat tinggi, orang biasa tidak bisa memenuhinya. Tapi tenang, asal Anda memilihku. Layananku pasti akan melebihi harapan Anda. Coba ceritakan dulu, gaya apa yang Anda suka? Aku biasanya menyesuaikan dengan preferensi klien. Aku juga bisa menunjukkan gaya yang aku kuasai. Masa sih ini pertama kalinya? Aku sudah 3 tahun di bidang ini. Jadi semua yang kamu katakan sebelumnya adalah tentang desain interior? Aku hanya ingin mendapatkan proyekmu. Fu Yancheng. Bahkan jika aku merendahkan diri untuk meminta kerjasamamu, aku juga punya harga diri. Maaf. Aku salah paham. Ijen, cepat kirimkan setelan baju wanita, cepat. Pak Fu, Anda sudah bangun. Rapat hari ini sampai di sini dulu. Bubar. Ku bilang bubar. Sampai jumpa, Pak Fu. Sampai jumpa. maaf Pak Fu, aku tidak tahu Anda sedang rapat. Bagaimana kondisi Anda? Kepala masih pusing? Ada apa? Dia seperti orang yang berbeda. Maaf Pak Fu, meski tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Tapi pasti sudah sangat merepotkan Anda. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu. Pak Fu, silakan sibuk dulu. Tunggu. Bukankah kamu sedang mencari mitra kerja? Aku bisa memberimu kesempatan untuk ikut tender. Benarkah? 3 hari lagi adalah acara tender untuk proyek Yu Jing Yuan. Aku bisa memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Kamu sudah melihat proposal desainku. Konsep desainmu sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih, Pak Fu. Bagaimana? Sarapannya cocok dengan seleramu? Lumayan enak. Dasar anak nakal, kamu baru saja mengambil alih bisnis keluarga Fu. Langsung tidak menghargai kakek lagi. Aku tidak punya kakek. Tidak punya? Kamu masih mau bercerai dengan Sheng Yan? Jangan kira karena aku sedang bertapa di gunung. Lalu aku tidak tahu apa-apa. Aku akan pulang besok. Nanti, aku akan menghitung semuanya denganmu. Besok kamu ikut aku menjemput kakek. Kalau tidak ingin ribut. Jangan bahas soal perceraian. Baik, tidak masalah. Aku akan datang tepat waktu besok. Pak Fu, ada apa? Tidak apa-apa. Sedang ada masalah dan orang yang menyebalkan. Fu Yancheng sangat membenci istrinya. Aku tidak boleh sampai dia tahu aku adalah Pani.
Kalau tidak, kerjasama pasti gagal. Hari ini aku hanya perlu muncul, sekadar formalitas saja. Halo. Ayah, Adik dirawat lagi, cepat datang. aku segera ke sana. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan. Kakek. Selama ini kakek bertapa di gunung. Semakin sehat dan segar saja. Dasar kamu. Semakin pandai bicara yang enak didengar. Kenapa Sheng Mian tidak datang? Apakah dia ada halangan? Siapa tahu, mungkin kena usus buntu akut. Hampir celaka di jalan. Dasar anak nakal, ngomong apa sih kamu? Sangka. Kamu ngomong apa sih? Baru selesai meditasi, kondisi Bapak sedang baik. Jangan selalu menyebut dia, bawa sial. Mian, kamu bisa datang hari ini ya. Kamu bahkan membawakan hadiah untukku. Kamu sangat perhatian. Kakek sangat suka. Asalkan kakek suka. Waktu itu seharusnya aku dan Yan Cheng menjemput Bapak, tapi ada urusan mendadak di rumah. Maaf sekali. Bodohnya. Masih sungkan sama kakek? Sayangnya, Yan Cheng tidak ada di rumah hari ini. Kenapa kamu memilih datang saat dia tidak ada? Kalian berdua bertengkar? Tidak, kakek. Kakek, aku merasa Fu. Yan Cheng biasanya jarang tersenyum ya. Yan Cheng ini, waktu kecil. Orang tuanya sibuk, jarang memperhatikannya. Jadi dia sering sendirian, sifatnya agak dingin. Dia terlihat dingin di luar. Juga tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Sebenarnya hatinya hangat dan sangat setia. Jadi kakek harap kamu Memberinya lebih banyak waktu. Pelan-pelan mengenalnya. Kakek, aku akan mencoba. Kakek sudah tua, kesehatan juga tidak seperti dulu. Entah bisa menunggu sampai punya cicit atau tidak. Kakek masih sehat, pasti bisa menunggu hari itu. Bagus. Dengar kamu bilang begitu, kakek jadi tenang. Yan Cheng si brengsek ini. Selalu bikin kakek khawatir. Harus lebih sering diingatkan. Brengsek. Sheng Mian sengaja datang menjengukku hari ini. Sangat berbakati dan mengerti. Dia mau menikah dan punya anak denganmu. Kamu harus baik-baik padanya. Sial. Fu Yan Cheng pasti marah lagi nih. Ijen, nanti antar aku ke rumah kakek. Fu selalu Piet Janji Sebentar. Nanti saja. Baik. Yan Cheng, dengar kamu di sini. Sedang menuju ke sini. Sepertinya dia masih memikirkanmu. Kakek, Anda istirahat saja di rumah. Saya ada urusan lain, saya pergi dulu. Anak ini, buru-buru apa? Setidaknya makan dulu sebelum pergi. Ada urusan mendadak di perusahaan saya. Lain kali saya akan menemani Anda. Baiklah. Sampai jumpa, kakek. Pani. Fu. Pak Fu.
Fanny, Fu. Pak Fu, kenapa kamu di sini? bukankah acara tender akan segera dimulai? Saya ingin berbicara dengan Pak Fu tentang tender. Urusan tender, bukankah kamu bisa bicara di perusahaan saya? Kamu tahu ini di mana? Saya hanya ingin memahami lebih dalam gaya dekorasi rumah Pak Fu, mempelajari preferensi Anda. Untuk persiapan tender, Kamu ingin mempelajari gaya dekorasi rumah saya, preferensi saya? Bukankah kamu bisa tanya saya? Kenapa kamu datang ke rumah kakek saya? Apa Yan Cheng sudah pulang? Yan Cheng, apakah kamu yang datang? Kenapa? Ana, tadi sepertinya Yan Cheng sudah pulang. Pak Fu, kenapa telingamu sangat merah? Kamu terlalu dekat dengan saya. Saya terlalu panas. Maaf Pak Fu, tiba-tiba saya pusing. Sungguh maaf Pak Fu. Hari ini demi desain, saya nekat datang ke rumah Anda. Tidak apa-apa. Kalau kamu ingin tahu preferensi pribadi saya, kamu bisa langsung tanya saya. Baik. Kalau begitu Pak Fu, saya pergi dulu. Sampai jumpa besok di acara tender. Baik. Pak Fu, lihat apa begitu serius? Tidak ada. Qi Chen. Kamu bilang, seorang perempuan tiba-tiba datang ke rumahmu. Melakukan beberapa tindakan intim padamu, apa artinya? Pasti dia menyukaimu. Suka. Sepertinya ada perempuan lagi yang terpesona oleh pesona Pak Fu. Banyak bicara. Bukankah kamu yang bertanya? Halo semuanya, saya Fanny, desainer dari Star Studio. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan proposal desain saya. Apa hakmu berdiri di sana, penjiplak kecil? Sudah kuduga, desainer dari studio kecil. Bagaimana bisa mendapat kesempatan tender dari Presiden Fu? Ternyata dengan menjiplak. Aku tidak menjiplak. Kamu bilang tidak ya tidak, siapa yang percaya? Aku yakin Pak Fu juga tidak akan percaya. Saya harap Nona Fanny bisa menjelaskan mengapa proposal desainmu bisa persis sama dengan proposal desain perusahaan kami. Aku lihat proposal ini juga bermasalah. Ya, jiplakan. Siapa tahu. Kalau Direktur Xiao bersikeras ini adalah karya kalian, maka saya bertanya kepada Direktur Xiao, apa sumber inspirasi desain kalian? Ini adalah karya desainer perusahaan kami. Sumber inspirasinya tentu saja saya sangat paham. Semua bisa lihat. Karya ini memiliki ciri khas taman klasik Tiongkok yang mencolok. Kami mengambil inspirasi dari Taman Suzhou, membuat villa ini. Penuh dengan keindahan alami yang sederhana. Ternyata Direktur Xiao hanya melihat gaya keseluruhan, mengabaikan banyak detail. Jika diamati lebih teliti, semua bisa melihat dari halaman ke dekorasi interior. Di tangga dinding, ada banyak desain daun maple. Ini saya dapatkan dari tali jam. Dan dasi Pak Fu, preferensi beliau. Biar saya bersihkan untukmu. Berhenti. Apakah dia benar-benar
Semua juga bisa melihat lantai halaman. Saya menggunakan banyak material kaca. Lalu saya bertanya kepada Direktur Xiao, mengapa saya menggunakan material ini? Tentu saja, secara visual membuat halaman terlihat lebih hidup dan dinamis. Cahaya hangat buatan yang miring 35 derajat ini meniru efek sinar matahari sore di halaman, sedangkan dindingnya. Saya sengaja memilih granit yang mengandung kristal alami. Bisa memantulkan kilau yang lebih menyilaukan. Sedangkan dalam desainer Direktur Xiao, tidak ada granit, juga tidak ada elemen daun maple, bukan? Jangan berpikir bisa mengelabui dengan trik kecil seperti ini, ya. Kalau kamu bilang ini adalah karya desainmu. Lalu di mana draft desain pertamamu? Draft desain pertamaku ada di komputerku, tapi komputerku baru saja terkena air. Kamu bagaimana sih? Ternyata Xiao yang sengaja menyuruh orang melakukan ini. Alasan ini terlalu konyol. Ini adalah draft desain awal perusahaan kami. Di dalamnya jelas tercantum waktu pembuatan desainer. Seorang plagiat yang bahkan tidak bisa menunjukkan draft desain awal. Bisa disebut apa desainer? Orang seperti ini berkeliaran di lingkaran desain kami. Sungguh penghinaan bagi lingkaran desain kami. Dengan hal ini, kamu jangan harap bisa bekerja di industri ini lagi. Hackfu. Saya sudah melihat draft desain awal Nona Panni. Ini dia. Sedangkan draft desain awal Pak Xiao. Serahkan saja pada orang profesional untuk menilainya. Benar atau palsu, terserah mereka. Lupa memperkenalkan diri, saya. Biasanya punya kebiasaan kecil, yaitu menambahkan nama saya ke dalam rancangan desain saya. Perhatikan baik-baik. Di desain saya ada tulisan Panni dalam bahasa Inggris. Sepertinya di draft awal Pak Xiao, seharusnya juga ada nama saya, kan? Memang saya yang buat, lalu? Kamu cuma seorang desainer kecil. Berdasarkan apa bisa bekerja sama dengan Fu Yancheng? Menurutku, Kamu ingin menggoda Fu Yancheng dengan kecantikanmu, ya? Berani-beraninya kamu memukul saya. Fu Yancheng, kamu tega mengabaikan persahabatan lama kedua keluarga kita. Persis supaya membela wanita jalang seperti ini. Xiao Yang, siapa yang memberanikanmu memanggil namaku langsung? Saya tidak akan berurusan dengan orang yang menjiplak dan memfitnah orang lain. Mulai hari ini, Grup Fu memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Xiao. Saya umumkan, pemenang tender hari ini adalah Studio Bintang. Kakak, kalau kamu tidak segera kembali, Fu Yancheng akan direbut wanita lain. Ternyata begitu, kamu setiap hari bermalas-malasan. Mengganggu seorang desainer kecil, mau apa? Kalau mau bersaing, tunjukkan kemampuan aslimu. Jangan mempermalukan keluarga Xiao. Kakak, aku sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Panni dari lingkaran desain. Tapi siapa sangka kakak ipar ikut campur, merusak rencanaku. Kakak, kamu lulusan universitas top luar negeri. Juga murid desainer terkenal. Dan teman masa kecil Fu Yancheng. Kamu tega melihatnya direbut wanita lain?
Urusan merebut pria. Aku Xiao Chuking tidak pernah melakukan itu. Selama ini, pria lain yang mengejar aku. Tapi, memang sudah waktunya aku pulang ke negara asal. Memang kakak selalu hebat. Pan and I. Kali ini, kita berhasil mendapatkan proyek Villa Fu Yan Cheng. Kamu yang berjasa besar. Tunggu sampai dana proyek ini cair. Masalah studio, kita bisa teratasi. Luar biasa. Dan Fu Zong sendiri, memintamu untuk menandatangani kontrak di perusahaan. Aku sudah menerimanya untukmu. Kalau Fu Yancheng tahu aku adalah Sheng Mian, pasti dia akan berpikir aku mendekatinya dengan tujuan lain. Pasti tidak akan melanjutkan kerjasama. Ada APA? Kenapa terlihat tidak senang? Aku tidak bisa menandatangani, kamu saja yang tanda tangan. Tidak bisa begitu, harus kamu yang tanda tangan. Kalau tidak, kontrak ini tidak sah secara hukum. Jangan khawatir, Fu Zong sendiri. Memilihmu sebagai desainer, ini hal yang menyenangkan. Aku akan mempersiapkan. Wani akan segera tiba, kan? Ya, Anda sudah janji untuk menandatangani kontrak hari ini. Fu Zong, sebenarnya kontrak bisa dikirim lewat pos. Tapi Anda meminta Pani datang sendiri. Sepertinya Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertemu Pani. Sepertinya kamu terlalu santai akhir-akhir ini, Qi Chen. Fu Zong, sepertinya aku masih ada pekerjaan. Fu Zong, aku datang untuk menandatangani kontrak. Jika tidak ada masalah dengan klausul kontrak, kita tanda tangan saja. Kamu adalah Sheng Mian. Aku Jika tidak ada masalah dengan klausul kontrak, kita tanda tangan saja. Kamu adalah Sheng Mian. Aku Jadi kamu adalah Sheng Mian. Dulu menikah ke keluarga Fu dengan mahar 300 juta. Sekarang aku mau bercerai, kamu muncul sebagai desainer. Berusaha keras mendekatiku. Apa sebenarnya tujuanmu? Kamu menipuku, Fu Yancheng. Kamu sanggup menanggung konsekuensinya? Fu Zong, aku ada urusan mendesak. Aku harus pergi dulu. Tunggu. Aku hanya ingin kamu menandatangani kontrak sebelum pergi. Bagaimana ini? Kok telingamu merah banget? Kamu terlalu dekat denganku. Sepertinya hanya bisa mencoba cara ini.
Pak Fu. Lihat. Kontraknya ditandatangani seperti ini, boleh tidak? Pak Fu. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Aku pergi dulu. Pak Fu. Jiwa Anda seperti terbang. Kenapa? Ada sesuatu dengan Nona Pania. Kamu terlalu santai. Aku ini memikirkan apa yang Anda pikirkan. Aku sibuk mencari tahu. Kabarnya Nona Pani, kalau begitu. Aku tidak akan banyak bicara. Kembali. Bicaralah. Masih 2 minggu lagi ulang tahun Nona Pani. Harus siapkan hadiah dari sekarang, tunjukkan yang terbaik. Mana mungkin aku menyiapkan hadiah untuknya? Terima kasih sudah membantuku memilih hadiah hari ini. Bisa dilihat, Pak Fu sangat perhatian dengan teman wanitanya ini. Apa ciri khasnya? Dia seorang desainer. Dia sangat berbakat tapi rendah hati. Kuat tapi juga rapuh, ramah tapi kadang menjauh. Membuat orang ingin mengenalnya lebih dalam. Apa yang disukai teman Pak Fu ini sehari-hari? Apa yang kamu suka pasti dia suka. Kalung matahari ini sudah lama kuburu. Tidak ada di pasaran. Ternyata ada di sini milik Pak Fu. Ini dia. Tolong coba pakai untukku. Sangat cocok untukmu. Yan Cheng, aku sudah kembali. King. Lama tidak bertemu. Aku baru pulang ke Indonesia dan langsung menemuimu, terkejut. Kamu bilang dari awal dong. Kalau tahu aku suruh Kichen menjemputmu. Ini siapa? Halo, aku Pani, desainer villa Pak Fu. Xiao Chuqing. Yan Cheng, aku juga desainer, lupa ya? Renovasi juga nggak bilang-bilang aku. Kamu sibuk banget, mana berani ganggu. Lagi pula aku suka banget gaya desain Pani. Kalau gitu aku nanti harus sering-sering konsultasi sama Nona Pani nih. Wah, Nona Xiao terlalu memuji. Ngomong-ngomong Yan Cheng, aku baru pulang ke Indonesia, mau bikin acara penyambutan. Di tempatmu aja ya. Boleh banget.
Nona Panni ikutan yuk. Terima kasih undangannya, aku nggak ikutan deh. Kita punya banyak teman yang butuh jasa renovasi. Kenalan dong? Ayolah. Aku juga pengen kenalin lebih banyak orang ke kamu. Baiklah, kalau begitu aku nggak menolak ya. Chu Cheng, 3 tahun lalu kamu kabur ke luar negeri karena Fu Yancheng nikah. Ngambek nggak mau ketemu dia. Sekarang pulang, apa udah sadar? Atau karena Fu Yancheng mau cerai sama cewek kampungan itu? Nona Xiao, Panni, seneng banget kamu bisa datang. Panni, gaun ini cocok banget sama kamu. terima kasih Pak Fu. Tante Yancheng datang. Waduh, jangan sampai dia lihat aku. Yancheng, Ibu Bai, lama nggak ketemu. Bisa kita bicara sebentar? Silakan ke sini. Oak. Maaf Pak Fu, tadi pusing dikit. Chu Ching maaf ya. Nggak apa-apa, Maaf nih nodain gaunmu. nggak apa-apa. Kamu kan tamu istimewa Yancheng. Nggak boleh bikin mood jelek. Aku antar kamu ganti ya. Nggak sakit kok. Gak apa-apa, ayo. Ini gaun baru dari temenku, belum pernah dipakai. Ukuran kita mirip, kamu pakai aja. Nggak perlu, aku keringin aja gaunnya. Kamu kan teman Yancheng, berarti temenku juga. Jangan sungkan. Tenang, aku jagain. Cepetan ganti. Pan and I, meski kita belum lama kenal, tapi kamu cocok di mataku. Ada sesuatu, ingin kutanyakan pendapatmu, apa kamu keberatan? Terima kasih atas kepercayaanmu, silakan bicara. 3 tahun lalu, aku memang pergi ke luar negeri karena Yancheng. Karena dia melanggar janjinya. Meski dia bilang ada alasan, aku tetap tidak memaafkannya. Tapi beberapa waktu lalu, dia bilang mau bercerai. Minta aku kasih dia kesempatan lagi. Panni, haruskah aku memberinya kesempatan ini? Nona Xiao, kalau kamu sudah punya keraguan, berarti sebenarnya kamu tidak perlu tanya pendapatku. Kedua, aku dan Pak Fu hanya hubungan kerja. Tidak pantas ikut campur urusan pribadinya. Maaf ya. Panni, pantas saja Yancheng mengagumimu. Bicaranya rapi sekali. Sudah selesai ganti baju? Aku bantu tarik resletingnya. Makasih. Terima kasih. Sun Li. Kalang yang akan kupakai, Xiao Chu Ching. Mana mungkin kuizinkan orang lain memakainya? Kamu juga tahu Sun Lig. Hadiah dari sahabatku. Cantik kan? Sangat cantik. Ternyata orang yang disukai Fu Yancheng adalah Xiao Chuqing. Dari dulu sampai sekarang selalu dia. Apa yang kuharapkan selama ini? Sungguh konyol. Chuqing, waktunya potong kue. Pan and I, tolong ambilkan tasku. Yancheng, aku mau potong kue. Tapi Xiao yang tidak tahu kemana. Bisa tolong temani aku potong kue? Ayo. Mari kita sambut bintang hari ini, Chuqing,
untuk memotong kue. Terima kasih semuanya. Semua yang hadir hari ini adalah orang-orang terdekatku. Dikelilingi kasih sayang kalian, aku merasa sangat bahagia. Aku ingin mengabadikan momen berharga ini dengan kamera. Pen and I, tolong ambilkan kameraku di dalam tas. Pen and I, tolong ambilkan kameraku di dalam tas. Ayo pergi. Terima kasih Pak Fu sudah menolongku. Bajunya akan kucuci dan kukembalikan. Mau kemana? Aku angkat. Tidak usah. Kamu marah? Kalau acara seperti ini tidak mau datang, tidak perlu datang. Aku tidak marah. Aku punya hak apa untuk marah? Bisa mendesain villa untuk Pak Fu adalah hal yang sangat kuidamkan. Aku juga sangat menghargai kesempatan kerjasama dengan Pak Fu. Hubungan kita hanya kerjasama. Kalau tidak, karena Pak Fu sudah punya orang yang disukai. Jangan lakukan hal-hal yang membuatku salah paham lagi. Orang yang kusukai adalah Pak Fu, semua orang di dalam sedang menunggu Anda. aku tidak setuju. Kami tidak salah sekali. Kakek, kenapa harus menghentikan kerjasama dengannya? Dengar-dengar kalian berpelukan di depan umum. Seperti itu, sungguh merusak citra keluarga Fu kita. Mian, karena dia belajar desain interior. Seharusnya kamu menyuruhnya mendesain rumah kalian berdua, suami istri. Kenapa masih meminta wanita di luar? Kamu mau dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menempel padamu? Dia tidak menempeliku, kakek. Sekarang kakek masih tidak bisa melihat. Sheng Mian hanya demi uang. Aku lihat kamu sekarang tidak waras. Aku waras. Katakan, siapa sebenarnya desainer kecil itu? Fu Yancheng. Kamu mau bikin aku mati kesal. Kakek. Anda tidak apa-apa? Jangan menakuti aku, kakek. Jangan marah, kakek. Kamu ini. Lebih baik aku pukul mati kamu. Daripada kamu mau mengaku siapa desainer kecil itu. Tidak bisa berbuat apa-apa padamu. CAPI. Kamu telah mengecewakan Mian. Kamu harus minta maaf padanya. Kalau tidak, jangan pernah lagi berpikir masuk ke rumah tua keluarga Fu. Sheng Mian. Lagi-lagi kamu. Pak Fu, ini dokumen yang Anda minta. Taruh saja di sini. Kalau begitu aku pergi dulu. Kichen sudah cerita padaku. Kamu terluka oleh kakek.
karena tidak mau mengungkapkan identitasku. Aku tidak apa-apa. Kalau Pak Fu tidak keberatan, Biar aku yang bantu oleskan obatnya. maaf. Aku pelan-pelan ya. Masih sakit? Lebih baik kalau ada kamu. Pak Fu, saya bantu Bapak olesin obat. Saya duluan ya. Pak Fu. Tebak tadi saya paling pengin punya kemampuan apa? Bisa menghilang, pasti itu. Pak Fu, ada yang mengganggu pikiran? Menurutmu? Menurut saya iya, dan itu masalah perasaan. Wah, sok tahu nih. Kembali sini. Katakan, seorang wanita tiba-tiba berubah dingin, hangat, jauh, dekat padamu. Ini apa artinya? Siapa seorang wanita? Jelas-jelas maksudmu Panni. Terlalu jelas sih. Apa setelah ada teman dekat lawan jenis yang muncul di dekat Bapak? Baru wanita ini berubah sikap? Sepertinya ya. Nah, itu dia. Kemungkinan besar dia cemburu. Cemburu? Kalau Bapak tidak yakin, coba pura-pura dekat dengan teman lawan jenis itu. Untuk menguji reaksi wanita ini. Kekanak-kanakan. Fu Yancheng mana mungkin melakukan hal seperti ini? Yancheng, kok hari ini santai sekali? Sampai ingat mengajakku ke sini? Saya cuma mau minta pendapat. Desainer hebat Xiao tentang desain ini. Secara keseluruhan bagus, tapi dibandingkan tren internasional, seleranya agak konservatif. Suking, rambutmu agak berantai. Biar aku rapikan. Nanti ngapain? Mau minum kopi? Kamu menghindariku seperti ini? Saya cuma sedang kerja. Oh ya? Apa kamu cemburu? Karena hubunganku dengan Xiao Chuking? Tidak, saya tidak berhak ikut campur urusan perasaan Pak Fu. Kamu boleh saja punya hak itu. Asal kamu mau. Pak Fu bercanda.
Yan Cheng. Cuking, suara apa tadi? Tidak apa-apa, kakiku terkilir tidak sengaja. Yan Cheng, aku baru ingat. Hari ini ada pertemuan dengan klien penting, kamu antar aku ya. Ayo, ayo. Bagaimana kondisi tanganku? Tanganmu mengalami kerusakan saraf. Jika tidak segera dioperasi oleh ahli, mungkin sulit untuk disembuhkan. Dokter, aku seorang desainer, tanganku tidak boleh bermasalah. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. 2 ahli terbaik di rumah sakit kami sedang tidak ada. Dokter, jika tidak bisa sembuh, apakah aku tidak bisa memegang pena lagi? Dokter, 2 ahli sudah datang. Segera persiapkan operasi. Yan Cheng, terima kasih sudah mengantarku. Aku pergi dulu. Pak Fu, ada telepon dari proyek. Katanya mengalami seperti darurat. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ayo naik mobil. Dokter, bagaimana operasinya? Apakah tangannya baik-baik saja? Apakah akan ada efek samping? Pak Fu, Anda bertanya terlalu banyak sekaligus. Bagaimana dokter bisa menjawab? Maaf dokter. Tunang Pak Fu, operasinya berjalan lancar. Luka di tangannya sudah sembuh. Dan tidak ada efek samping, tapi Dia masih perlu dirawat beberapa hari untuk istirahat. Terima kasih dokter. Kamu sudah bangun? Masih sakit tangannya? Jangan bangun dulu, dokter menyarankan untuk istirahat yang cukup. Tenang saja. Aku akan mengurus sisanya untukmu. Bukankah Pak Fu seharusnya menemani Nona Xiao? Aku tidak ingin merepotkan Pak Fu. Aku. Jangan-jangan kamu pikir aku suka Xiao Cuking? Siapa yang disukai Pak Fu? Aku tidak perlu tahu. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku dan Xiao Cuking hanya teman. Orang yang suka adalah Pan and I. Yan Cheng, kamu juga di sini. Aku baru dengar Pan Ni terluka. Buru-buru datang menjenguk. Aku akan ambilkan obat untukmu. Kalian ngobrol dulu. Pan Ni, sudah lebih baik? Lain kali harus lebih hati-hati ya. Ternyata ini ulah Xiao Cuking. Seberapa hati-hati pun aku, tidak akan bisa menahan orang yang terus-menerus ingin mencelakaiku. Pan and I, kamu bercanda ya. Tidak ada yang ingin melihatmu terluka. Mana ada orang yang ingin menyakitimu? Aku lelah, aku mau istirahat. Baiklah, istirahat yang cukup ya. Bunga ini baunya bikin pusing, ambil. Yan Chen, aku benar-benar khawatir sama Pan Ni makanya aku datang menjenguknya. Tapi dia terlihat sedang tidak mood. Tangannya hampir tidak bisa digunakan. Dia mengalami trauma yang cukup berat, wajar kalau moodnya tidak baik. Sekolah jetidak APA, ini Samuel salahku. Aku tiba-tiba ada urusan jadi memanggilmu pergi, makanya tidak bisa langsung tahu dia terluka. Yan Chen, kamu tidak marah padaku kan? Tidak, lagi pula kamu juga tidak tahu akan terjadi hal seperti ini. Kamu sudah lelah merawat Pan Ni. Jaga kesehatanmu juga ya. Dokter tadi bilang, setelah keluar dari rumah sakit. Dalam sebulan harus banyak istirahat, jangan sampai luka terkena sesuatu. Dan sebisa mungkin jangan menggunakan tangan kanan. Mengerti. Dan nanti setelah keluar dari rumah sakit, kamu ke tempatku. Aku yang akan merawatmu. Tidak usah repot-repot Pak Fu, aku pulang saja. Tanganmu terluka parah. Aku juga punya tanggung jawab besar. Secara ketat ini termasuk kecelakaan kerja.
secara logika dan perasaan. Aku harus merawatmu. Tapi, Tidak ada tapi, sudah diputuskan. Pak Fu, kalau kamu sibuk tidak perlu merawatku di rumah, ada asisten saja. Tidak apa-apa, tanganmu terluka karena pekerjaan. Aku merawatmu adalah hal yang wajar, supaya ini untuk mengembalikan tenaga. Minum sup ini, lukamu akan cepat sembuh. Ini kamu yang masak. Asisten yang masak. Kalau dilihat-lihat, dia cukup tampan.